1, inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, anak Allah. Dari mana nih datangnya anak Allah nih? Kalau kita lihat di dalam Greek Bible, Markus pasal 1 butir 1, arche to evangelio iso Christo, huioteo-nya ini dikurung. Ada apa nih original teks dikurung? Nah, kita main ke kodeks nih. Kodeks Sinaiticus, teman-teman udah tahu lah ya, ini produk abad keempat pertengahan ya. Pada Mark chapter 1 verse 1. Ini kalau kita baca, arche to evangelio iota upsilon, ci upsilon, singkatan dari Yesus Kristus. Huiototeo-nya ini nggak ada, bre. Son of God-nya ini nggak ada. The Son of God-nya ini nggak ada pada naskah-naskah tertua kalian tuh. Makanya kalau kita lihat Inggrisnya di sini, the beginning of the gospel of Jesus Christ. Nah, lalu dari mana diambil kata the Son of God-nya tuh atau anak Tuhannya itu? Nah, inskripsi Priene. Diam dulu kan. Kok belum selesai ngomong? The Priene Calendar Inscription ya. Ini prasastinya. Kita lihat Inggrisnya gimana. The beginning of the good news ya, atau gospel of Jesus Christ, the Son of God. Dari mana sih dia ngambil kata evangelio ini, dari mana sih, sama huioteo atau Son of God-nya dari mana sih? Ternyata setelah ditemukannya prasasti ini sumbernya dari Universitas Santa Clara ya. .education. Di sini kan dijelaskan ya. Di sini dijelaskan the acknowledge Augustus a son of God. Mereka mengetahui ya, Agustus itu putra Tuhan. Was birthmark the beginning of the good tidings, yang kelahiran itu menandakan dimulainya kabar baik, atau apa Yunania evangelion for the world, untuk dunia. Ini ya, prasasti ini dipotong abad 9 sebelum kelahiran ya, a few years before Jesus birth. Tuh. Jadi 9 tahun sebelum Yesus itu lahir. Ini mengenai apa atau tentang apa ini? Bahas itu jangan biarin, secara biarin. lain. Jangan bahas diri orang, kau melupakan dirimu. Apakah dirimu itu sudah benar? Loh, Gak bisa. Ini apa? Original teks dikurung-kurung ini apa? Tanya Dili Maulana, kamu bisa baca nggak original teks Bible Maulana? Maimunah, kamu bisa baca nggak itu? Ini original teks dikurung-kurung ini apa? Apa konsekuensinya ya? Suruh baca, suruh ada baca. Anak Allah. Suruh baca dia, pintar nggak dia baca? Dari mana nih? Arke, permulaan, to evangelion, good tidings, kabar baik. Ya, Iso Kristo, Yesus Kristus. Nggak usah ini anak justru Teo, dewa. dari situ. Kalau mau dibahas tentang Alkitab, percuma kalian. Kalau tidak mengenal dan tidak tahu dia punya makna dan artinya, percuma kalian. Biasakan Pak, pagi-pagi. Jangan asal-asal kau bahas. Gini, karena Pak, dari dasar fondasinya itu saja kau tidak mengerti. Dari dasarmu saja kau tidak tahu. Kepala cas, dengerin dulu Pak. Kau tidak mengerti. Dulu, Pak. Aduh, Bapak ini kebiasaan sarapan minum Coca-Cola kebanyakan ya, isi kepala gas semua aku tengok tuh. Sabar dulu Pak. Sumber daripada kata anak Allah ini Pak, itu adalah huiototheos di sini Pak, yang dikurung di sini Pak. Nah ini kok bisa ada nih? Sementara pada kode-kode kalian itu ya, aku tengok dari kodeks Sinaiticus itu nggak ada barangnya. Kata anak Allah atau kata anak Tuhan atau the Son of God tuh nggak ada di Yunani ya gitu. Mana orangnya? Turun deh. Wah, lari. Kalau ada pendeta yang paling pintar di seluruh Indonesia, bisa menunjukkan akar kata Allah di Yunani itu, saya akan manjator 3 kali dalam semalam. Sutet 3 kali dalam semalam. Naik turun 3 kali dalam semalam. Ya, ini ada Raja Wali. Raja Wali, ada yang mau disampaikan, bro? Oh, boleh. Raja Wali. Boleh. Muslim apa Kristen, Bang? Bang, Muslim apa Kristen?
Kristen. Oh, Kristen. Suaranya kerasin dikit, Bang, biar jejawar saya kedengaran, Bang. Iya, Kristen. Oke, silakan Saya, kalau mau bertanya. saya lihat temanya Tuhan kena asap. Betul. Nah, Tuhan kena asap itu ketika saya baca di Al-Quran, itu yang terdapat di Juz 42. Bising kali bang, bising kali ya bang, udah suara kecil, bising. Bukan dari saya itu, Pak. Enggak dari Ada sana enggak? bang. Boleh. Ya, halo. Ya, itu di Juz 29 ayat yang ke-42. Ingatlah pada hari ketiga betis disingkapkan dan mereka diseru untuk bersujud, maka mereka tidak mampu. Jadi Allah yang kena asap yang terpisah-pisah, tiba-tiba betisnya lari sendiri, tangan kanannya dua, nggak ada tangan kiri, yang satu kaki di neraka. Jadi kau kayak menyimpulkan, apa kalau woi, Allah itu kau begitu? menyimpulkan namanya. Yang jelas Tuhan kau dikutuk di kayu salib, toko. Surat apa Pak? Al-Quran surah apa Pak tadi? Pak, Tuhan kena azab. yang mana? Tampilin Pak, tampilin datanya di atas Pak. Nah, kita besarkan, tampilin sambil bicara. Wis, kita besarkan, Anda tampilkan sambil bicara Pak. Share screen Pak, kasih lihat kita datanya. Silakan Pak. Ingatlah pada hari ketika Ditampilkan datanya Bapak. Kan ada yang kau baca itu kan terjemahan itu bukan Al-Quran gitu loh. Surah apa tampilkan gitu. Jadi terjemahan itu menyesatkan Al-Quran. Belegu brokokok. Yes. Open cam. Malah ketawa. Oh, bisa ini mah bagian Bang Blender ini mah. Gas Bang Blender. Ketika kanannya tangan kanannya bodoh, data kau mana monyet? Tuhan kau yang terkutuk di kayu salib. Tuhan kau yang terkutuk, tahu diri kau. Tahu kau? Tuhan kau yang terkutuk, Tuhan kau. Woi. Yang di salib itu siapa? Gak ada. Mana data kau monyet? Data kau mana? Monyet. Data kau mana? Menista aja kalian. Menghujat aja kerja kalian, memang gak ada otak kalian memang. Kalau diskusi itu pakai data, jangan si Torus. Astagfirullah. ini noten ini nih. Ya, Dome. Selamat malam, Dome. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Kalau Mau jadi tadi narasumber, Bang? Quran surat apa katanya tadi tapi gua nggak dengar apa maksudnya. Juz 29 dia tadi bawa juz dia. Apa? Juz 29 ayat 42 sih katanya. 29 kan Al-Ankabut. Ini berisik juga ini sekali. Al-Mulk atau Al-Ankabut ya? Al-Ankabut lah 29 mah. Oh, itu ya. Kalau Al-Ankabut 29 nggak begitu bunyinya. Makanya tadi suruh tampilin. Kalau itu bukan menyangkut yang dimaksud. Salah data dia tadi. Surah Al-Qalam ayat 42 itu. 29 kan? Al-Qalam. 29. Enggak, itu di surah Al-Qalam itu. Oh, Tentang iya. ayat-ayat betis itu. Ya bukan 29 dong. Surah Al-Qalam. Enggak, dia pakai juz tadi bukan surah. Juz berapa? Kan ayat 42 dia bilang. Iya, juznya tadi dibilang juz 29. Oh, juz 29. Kita. Apa itu? Al-Qalam mah surah ke-68 itu mah bukan juz 29 itu. Ya udahlah. Ya, RR, selamat malam RR.
RR. RR. Assalamualaikum bang, abang lagi di jalan bang. Oh iya, jangan naik bang kalau lagi di jalan bang. Iya. Bang Blender kena ini ya, kena pelanggaran. Kan, jangan ada musik dong kan di sananya kan? Kan di gimana musik? Nah, tadi ada musik loh. Halo. Kenapa diturunkan Al-Quran saya? apa? Surah apa? Surah apa? Itu kalau di jusnya tapi udah di Al-Qalam 42. Ya lo ngomong dong. Kenapa lo bilang jus tadi? Iya. Memang ada. Ayo, bagaimana? Apa yang bagaimana? Kan Tuhan kena asap. Berarti Kenapa? ya, Kenapa ada Tuhan kena asap? Mana tertulis di situ Tuhan kena asap? Apa sih ketawa? Kalau diskusi itu hormati forum. Jangan naik ketawa. Kita bisa menjawab kok. Tapi kalau kita menjawab lo ketawa ya kita lempar lah ke neraka. Ini forum terhormat, jangan naik ketawa-ketawa bro. Artinya kau nggak menghormati dirimu dan keluargamu. Kira-kira kalau kita ngumpul-ngumpul muslim banyak, kalau datang bertanya ketawa-ketawa, berani nggak lo? Nggak, tentu nggak kan, beraninya di media sosial doang. Kalau saya berani masuk gereja, diundang, saya baca Bible, saya hafal. Berani saya, tapi saya nggak ketawa, saya serius. Begitu saling menghormati bro. Kalau niatmu hanya ketawa-ketawa, berarti kau nggak menghormati forum di sini. Onca, Pak Min, Muslim apa Kristen? Onca. Onca. Kenapa minta naik kalau diem bang? Ya, Dinok, Muslim apa Kristen Dinok? Ya Muslim bang, Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada yang mau disampaikan bang? Iya, saya hanya menyampaikan yang tadi si Raja Wali itu Saifuddin bang. Saifuddin Ibrahim. Tahu dari mana bang? Iya, dari lihat kelihatan akunnya itu bang. Akun siapa? Akun Raja Wali itu Saifuddin Ibrahim itu bang, penghujat itu. Oh gitu, ya udah. Iya. Bang kenalan dulu sama Saifuddin ya bang, biar kenal ya bang. Kenapa bang? Abang kenalan dulu sama Saifuddin biar kenal. Ah, saya nggak mau kenal orangnya kayak gitu bang. Oh ya udah, nggak usah kenal ya bang ya. Iya bang, makasih bang ya. Oke, sama-sama bang. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi ada informasi berkembang loh. Menurut teman-teman Muslim semua yang mendengarkan di sini ya, baik di sini maupun yang ada di YouTube, Juluk IPM Abbas, Andi Selebes Channel, YouTube, Akang apa yang live Kang? Akang Satria Channel. Akang Satria Channel. Coba Anda mohon tanggapan kalau seorang mengaku Muslim, tapi ikut-ikutan menyanyi rohani. Menurut Anda orang ini udah jual iman keluar Islam atau apa? Aduh, ya Allah. Berisi di mute leh. Menurut Anda kalau udah kayak begitu jual iman apa udah murtad? Aduh, setiap yang naik kok selalu di sirkuit ya. Ya Allah. Saya imbau kepada teman-teman yang mau naik, kalau sekiranya Anda di pinggir jalan, nggak usah minta naik. Kalau di rumah Anda ada dangdutan, nggak usah minta naik. Tolong cari tempat sepi, oke? Supaya nggak mengganggu kuping. Murtad tuh bang, udah murtad bang.
Murtad ya menurut abang ya? Murtad lah. Lagi joget-joget sama menikmatin. Bisa ditampilkan aja Kang, nggak apa-apa, tapi musiknya jangan diputer Kang, nggak ada suara, lihat aja gerakannya. Saya cek dulu videonya, masih ada nggak? Oh, kirimin lagi coba Bang Andi videonya. Ada kan di. Nggak ada. Oh, ada. Jadi seorang muslim udah ikut menyanyi-nyanyi rohani Kristen, menurut kalian semua udah murtad ya, jual iman ya? Lah, udah masuk yang haram tuh. Kebablasan lah terus. Betul. Kan ada sebagian muslim yang mendukung dia juga. Jadi selamat bagi pendukung ya, muslim pendukung dia, selamat menikmati ya tontonan ini nih. Bentar, ada efeknya, efek jerat nih. Nah ini si Dosma, Logika sama si Lina Wijaya, yang lainnya saya nggak tahu. HP-nya butut buram. Ini suaranya nggak diperdengarkan. Tapi yang jelas ini lagu rohani Kristen. Ya, lagu rohani Kristen. Jadi orang munafik ya, kelihatan ya. Ini kelakuan orang munafik gitu. Ya kalau saya sih demi cuan. Iya, demi duit itu. Iyalah. Kalau dari pihak sananya demi kebencian. Gitu, demi kebencian kenapa? Karena mempergunakan orang yang sudah membijak kitabnya. Kan gitu, karena kebencian tuh kan. Jadi laporan itu karena kebencian, nggak sadar dia. Kemarin ngomong, wah siapapun itu, baik Islam Kristen kita proses. Congor. Si Logika ini nggak sadar bahwa dia ini lagi dijadiin alat untuk mengadukan antara muslim sama muslim. Nggak sadar dia. Iya. Nggak sadar, nggak tahu emang nggak punya otak. Tadi dia buka Komal lah live dia. Judulnya Oten Penghujat Yesus. Temanya. Judulnya Oten Penghujat Yesus. Sengaja kali. Assalamualaikum abangku semua, semoga sehat selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada yang mau disampaikan, Bang? Tapi yang pasti jadi dia jalan-jalan ke Carrefour, ke Medan, berenang. Jadi dia, karena itu keinginan dia dulu. Iya, selama ini kan dia di pohon sawit gitu ya. Iya, ada dulu tuh waktu debat. Aku kepingin kali di Medan ya. Gue bilang, jangan kau buka sendal ke Carrefour, gue bilang, sama kayak ke Polda buka sendal. Tapi kenapa kalau saya perhatiin bajunya kan cuma itu doang sih, nggak ada baju lain apa ya? Nah itulah, ngerti lah. Dan lu salah juga Bang Blender, mestinya lu ganti dong, kasihan lu kan teman lu juga gitu. Itu kayaknya baju udah berminggu-minggu di sana, kayaknya bau jurik jarian ya. Iya. Enggak, ke Polda masuk buka sendal. Iya. Enggak, dia masuk ke pos kamling, ke pos apa namanya itu tuh. Buka sendal dia, pakai aja Bang, pakai aja. Terus suntangan dia ke ininya, ke orang itunya. Dulu pun gitu juga. Nanti kalau ke Carrefour kok buka sendal. Iya, taruh di mana sendalnya? Di luar. Ada yang jaga itu. Aman gue bilang. Nah, itulah dia. Itulah kampungan itu tuh. Bukanya kalau sendal itu nanti Carrefour. Enggak pernah dia ke Medan. Cair dia dari Bang Oten. Enggak, takutnya gini kalau dia masuk ke Carrefour atau ke mall, takutnya gini dia. Pas begitu masuk dia langsung pasang jurus. Wah, ini kayaknya ada santet nih, kok udaranya dingin di sini, nggak tahu itu AC. Langsung dia pasang ini kan, jurus kan. Wah, ini banyak setan di sini nih katanya. Padahal itu AC. Coba tampilin Kang fotonya yang di ruangan tidak pakai baju Kang. Nggak pakai baju. Enggak ada. Kena ini Bang Hadi kena kemarin saya kena. Kena apa? Kena peringatan. Agak lah bentaran doang. Enggak, kalau sama Bang Hadi atau partisipan nggak apa-apa.
Kalau sama host kena itu, kemarin juga kena. Kirim ke Alpi deh. Ya padahal AC itu dia langsung pasang ini kan jurus. Wah ini kok kayak ada apa gitu, ada santet nih. Ada yang mau ini nih, ini udaranya beda, dingin banget di sini nih. Padahal AC dia kena muka. Ke Carrefour dia nyari besi untuk dodol sawit. Video terbarunya logika itu. Dia ke Carrefour. Barunya itu. Kirimlah. Ada VT barunya bang, udah dinonton VT barunya. Lewat di beranda saya itu si logika tuh, parah itu. Kan, iya. Kenapa lu nyembah anak orang sih kan? Hah? Kenapa? Kenapa lu nyembah anak orang? Nyembah anak orang? Gua nggak nyembah anak orang gua. Lah itu Yesus anak Maria. Itu lu tahu? Iya berarti anak orang yang itu. Bodoh siapa? Yang bodoh siapa? Yang bodoh ya lu nyembah anak orang. Kau lah bodoh. Ya lo bilang anak Tuhan. Ngapain nanya lagi? Kok anak Tuhan? Anak orang? Ya tadi dari rahimnya Maria. Kamu tahu? Nanya lucu. Anak orang apa anak manusia ini sekarang nih? Anak orang apa anak Tuhan? Nah itu lo tahu nggak? Nggak, aku nanya anak Tuhan apa anak orang? Ya lo tahu nggak? Ya aku makanya nggak tahu makanya aku tanya. Nanti kalau gue kasih tahu lo bingung. Iya, jawab aja lah, jawab aja. Nggak terpanas. Banyak kali cakap kau tahu apa aja. Anak orang apa? Anak orang apa? Anak Tuhan. Terpanas. Apa pula panas apa? Apa urusannya Tuhan kau kok? Bukan Tuhanku kok, gila kau ya? Ya nanti kalau kasih tahu kau panas. Ya kau jawab aja Longor. Di mute gua. Kau jawab aja anak Tuhan apa? Udah gila kau ya? Jawab aja, belum panasan kau. Assalamualaikum. Bang Riki. Bang Riki silakan. Ada saya kirim video tadi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang Riki yang mana ini? Tadi. Itu Bang Dedi namanya. Oh Dedi ini Bang Riki. Terus yang titik-titik ini siapa? Hai bang, saya bang. Siapa? Tadi ada saya kirim Tuan Logila ke DM-nya Bang Zuma. Coba dilihat. Oh iya, makasih ya bang. Saya yang kirim tadi itu. Ya, ini Bang Agri Muslim apa Kristen? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya semangat bang dari Makassar. Oh siap. Makasih ya bang. Iya dekat, ndak begitu jauh dari rumah Ustaz Sum. Ya oke. Makasih ya bang. Kita mau diskusi dulu ya bang, boleh? Oke. Turunkan saja. Iya. Moderator tolong yang Kristen ya, yang dinaikin dulu biar diskusinya lancar. Oh ya, saya pamit juga ya. Tolong di izin follow bang ya, di follow back ya. Siap. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, host Gurunda dan semuanya, lanjut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, si kan ngapain lu mau naik lagi kan nggak ada ilmu lu, mending di bawah aja kan. Mukanya bikin HP gua retak lu, ganti PP dulu baru gua naikin. Ganti PP dulu kan, aduh mukanya bikin HP gua retak ini parah lu ah. Mules jadi nggak nafsu makan jadinya. Ya ini ada yang baru nih. Siapa nih yang dua nih? Suto apa ini? Suto Sapa Setapa Ciao. Ya, Eman. Bang, salah pencet bang. Sorry bang, saya orang Islam bang.
Oh iya bang, kirain abang mau jadi narasumber gantiin Bang Juma bang, minta naik. Terima kasih bang. Oke, sama-sama. Ya, silakan teman-teman Kristen yang mau naik ke bantah tema di atas, silakan naik ya. Kok ada ya Tuhan kena aja gitu. Ini tema-tema bagus sebenarnya ya. Ini kesempatan kalian untuk membuktikan bahwa Tuhan kalian itu tidak mati terkutuk ya. Atau kalian ingin memaksakan bahwa Tuhan kalian itu harus mati terkutuk ya. Kalau saya sih nggak mau punya Tuhan mati terkutuk. Najis naudzubillah min dzalik. Amit ya bang baik. Ini banyak yang naik tapi nggak tahu nih Muslim apa Kristennya ya. Siapa saya? Keren sekali. Ya, ini ada Frans kali. Sapir. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muslim bang? Ya alhamdulillah Muslim. Ya alhamdulillah. Anda mau jadi narasumber atau gimana bang? Saya ingin bertanya ini kepada semuanya. Kenapa bang? Ada beberapa pertanyaan ini bang mengenai Islam sih. Ya nanti itu kita lagi belum diskusi ini ya bang ya. Bukannya kita nggak mau menjawab pertanyaan dari abang, tapi kan ini diskusi lintas agama. Biar abang nanti masuk ke room-room kajian. Insya Allah Ustadz Wapi akan membuka room-room kajian ya. Menerima pertanyaan-pertanyaan yang belum dipahami dan dimengerti oleh umat muslim ya bang ya. Nanti abang masuk ke room Ustadz Wapi Naja Media namanya ya bang ya. Oh iya siap. Oke, makasih ya bang. Sehat selalu ya bang. Jangan lupa bang, jempolnya dipergunakan untuk tab zapat turun. Nah ini ada Frans. Selamat malam Frans. Iya, selamat malam juga. Ya, abang dari Kristen apa Oten bang? Dari Kristen Katolik. Kristen Katolik. Baik, ada yang mau ditanyakan? Iya juri kayaknya naik. Masih buri kuluk-kuluk. Ya, silakan bang. Kalau mau diskusi, Gurunda monitor Gurunda. Ada Bang Frans dari Katolik. Ada bang semuanya ada. Ya, silakan Bang Frans. Bang Frans. Halo. Mau tema apa ini? Ya, silakan Bang Frans. Mau tema apa? Ini dengan sinyalnya kok merah terus. Ya Bang Frans. Sinyal. Iya, sinyal Bang Frans merah. Iya. Saya paman. Sepertinya Bang Frans butuh napas buatan. Bang Frans bergeser dulu dong, itu sinyalnya Bang Frans merah Bang Frans. Bang Frans. Bang Frans dengar ya, suara saya Bang Frans? Maklum ya sinyal di dengar dengan jelas. Oke, silakan Bang Frans. Sekarang udah bagus, Bang Frans jangan bergeser kemana-mana. Mungkin di situ sinyal Bang Frans bagus Bang, ya. Silakan Bang, mau tema apa Bang? Sama Bang Juma. Apa ya? Mungkin yang lain dulu ya. Saya dengar dulu.
Oke, saya buka tema kenapa Tuhan umat Kristen mati terkutuk. Itu tema pertama. Mungkin Gurunda mau ngejelasin dulu. Apa dulu Gurunda? Baik, mungkin teman-teman udah capek mendengarkan penjelasan saya ya terkait materi ini. Saya akan mengulas dengan cara yang berbeda, yang pada intinya tujuannya itu adalah sama. Al-Quranul Karim kemudian menjelaskan di dalam surah Ali Imran ayat 54 terkait dengan propaganda, tipu muslihat dan tipu daya yang dilakukan oleh orang-orang yang kemudian ingin mencelakai utusan Tuhan yang datang di tengah-tengah Bani Israel. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka orang-orang kafir membuat tipu daya. Maka karena mereka membuat tipu daya, Allah pun membalas tipu daya orang-orang kafir. Dan Allah sebaik-baiknya pembalas terhadap kejahatan. Nah, ini diterangkan oleh Al-Quranul Karim. Kemudian tipu daya yang dilakukan oleh orang-orang kafir itu memakan diri mereka sendiri. Apakah hal ini bisa dibuktikan di dalam pengajaran orang-orang yang kufur terhadap Nabi yang datang kepada Bani Israel dengan mereka memutarbalikkan fakta? Kita lihat di dalam kitab saudara kita Kristen sendiri, 1 Timotius 2 nomor 5, karena Allah itu esa dan esa pula Yesus yang menjadi pengantara antara Allah dengan manusia, yaitu manusia yang diurapi bernama Yesus. Di sini Paulus ini kemudian mengatakan bahwa Yesus ini adalah manusia perantara. Lalu kemudian di dalam 1 Korintus 5 nomor 48 Paulus juga yang mengatakan bahwa Yesus itu sama seperti makhluk-makhluk lain yang berasal dari surga. Kenapa bisa ada data seperti ini? Ketika kemudian mereka Paulus mendudukkan Yesus itu sebagai Tuhan yang bangkit pada hari ketiga, Allah membalas tipu dayanya. Dengan cara apa? Coba kita lihat pelan-pelan di dalam Roma 1 nomor 22 sampai 25. Paulus kemudian menelan liurnya sendiri akibat daripada pembalasan Tuhan kepadanya. Mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat, tetapi mereka telah menjadi bodoh. Mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka akan kecemaran sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka. Sebab mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta dan memuja, menyembah makhluk dengan melupakan penciptanya yang harus dipuji selama-lamanya. Di sini Paulus menceritakan mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta dan memuja serta menyembah makhluk. Paulus mengatakan begitu. Mereka menggantikan Allah dengan dusta, lalu mereka menyembah makhluk. Paulus lebih dulu menerangkan dalam 1 Korintus 15:48, makhluk-makhluk alamiah sama dengan dia yang berasal dari debu tanah, dan makhluk-makhluk surgawi sama dengan Yesus yang berasal dari surga. Yesus di sini disebut sebagai makhluk, dan Yesus yang adalah makhluk disembah kemudian oleh orang Kristen melalui pengajaran Yesus, dan Paulus sendiri menelan liurnya dengan mengatakan mereka menggantikan yang maha kuasa yaitu Allah dengan dusta, dan mereka memuja dan menyembah makhluk. Inilah yang Allah katakan dalam Al-Quran, wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Seakan-akan Al-Quran ini sedang menyatakan, wahai umat Islam, tengoklah mereka.
Tengoklah orang-orang Kristen ini. Kata Al-Quran, mereka menggantikan kemuliaan Allah dengan mereka menyembah kepada makhluk. Mereka tahu bahwa yang diutus oleh Allah itu hanya manusia. Mereka ngerti bahwa yang dibunuh di atas tiang salib itu manusia. Tapi mereka menggantikan kemuliaan sang pengutus dengan mendudukkan manusia menggantikan Tuhan yang mengutusnya. Kita ulang sedikit. Kata Paulus, mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat, tetapi mereka telah menjadi bodoh. Mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak panah dengan gambaran yang mirip dengan manusia. Siapa yang dimaksud oleh Paulus ini? Siapa yang menyembah makhluk yang mirip manusia? Nah, inilah yang Al-Quran katakan. Mereka membuat tipu daya, Allah membalas tipu daya, dan Allah sebaik-baiknya pembalas kejahatan. Silakan Anda tanggapin. Kami hanya bisa memetik apa yang tertuang di dalam Bible berdasarkan dengan uraian Al-Quranul Karim. Silakan Bang. Silakan Bang Pras. Ya, kalau saya tidak menangkap secara keseluruhan, tapi terkait dengan kafir ya. Kenapa Bang Suma selalu menekankan Kristen itu kafir? Agama-agama lain seperti apa menurut Bang Suma? Oke, baik. Jadi kafir ini diterangkan di dalam Al-Quran. Laqad kafaral ladina qalu. Jadi yang diterangkan sebagai orang kafir secara khusus di dalam Al-Quran adalah orang yang mengatakan pencipta langit dan bumi itu menjadi manusia. Itu yang diterangkan Al-Quran. Orang yang menutup diri dari ajaran Yesus. Orang yang menutup diri dari ajaran Nabi Musa. Orang yang menutup diri dari ajaran Nabi Abraham. Orang yang menutup diri dari ajaran Nabi Muhammad SAW. Itulah yang disebut kafir. Nah, sedangkan saudara sendiri di dalam Galatia 2 nomor 14, Paulus sendiri mengatakan bahwa orang yang hidup tidak bersunat adalah orang yang hidup secara kafir. Itu kata Paulus. Al-Quran menambahi, orang kafir itu adalah mereka yang berkata bahwa Allah adalah satu dari tiga. Nah ini Trinitas. Ini ajaran saudara. Maka Al-Quran mengatakan kafir. Kafir itu menutup diri. Menutup diri dari mana? Menutup diri dari ajaran Tuhan pencipta langit dan bumi. Tuhan pencipta langit dan bumi datang kepada Abraham. Ajarannya tauhid satu Tuhan. Kurban-kurban hewan. Sunat-sunat kulub. Dibenci oleh saudara Kristen. Gak dilakukan. Nabi Musa pun datang mengajarkan, jangan engkau makan babi. Haram itu bagimu. Lakukan sabat. Jangan kau tinggalkan sabat. Dibenci oleh saudara Kristen. Nabi Isa, Yesus datang kepada Bani Israel mengajarkan inni rasulullahi ilaikum, sesungguhnya aku ini adalah utusan Allah. Yohanes 17 nomor 3, hidup kekal itu adalah mereka Bani Israel mengenal aku yang engkau utus. Ditolak. Nabi Muhammad SAW datang, sesungguhnya aku ini adalah rasul yang diutus untuk kafatan linnas, untuk seluruh umat manusia, litubayyina linnas, untuk seluruh umat manusia. Ditolak. Anda menutup diri dari semua ajaran para nabi. Maka wajar kalau Anda disebut kafir. Menutup hati, pikiran, mata, pendengaran. Itulah saudara kita Kristen. Nah, ketika Yesus mengatakan hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan yang benar.
Apakah saudara Kristen menerima itu? Tidak. Orang Kristen malah mengatakan, oh, kena report ya Gurunda ya. Ya teman-teman, di gaspol dulu tetap layarnya, tembusin dulu 1M teman-teman ya, biar aman komalnya, biar kuat ya. Jadi kok suka nge-report ya, tadi aku 2 loh. Ya, polo-polo juga teman-teman, ini akun baru saya nih, di polo-polo dong. Ini terakhir nih. Terakhir ini akun ini selalu itu. Saya ini baru bebas ini Bang, 1 ini. 3 malam Bang semua. Di polo-polo temen. Aduh, pelit banget sih polo. Biar kuat. Ya, silakan Bang Juma lanjut. Israel, hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang betul, yang benar, satu-satunya. Tapi Kristen membantah, tidak, bukan Dia yang di surga itu satu-satunya, tapi Engkau Yesus dan juga Engkau wahai burung merpati adalah bagian daripada Bapa. Kalian menolak. Ketika Yesus melanjutkan dan mengenal Yesus yang Engkau utus, Kristen mengatakan tidak, Yesus bukan hanya utusan, Dia adalah Bapa itu sendiri yang datang menjadi manusia. Kalian menolak, makanya disebut kafir. Kenapa? Karena kalian menolak ajaran para nabi, ajaran Abraham, ajaran Adam, Abraham, kemudian ajaran Musa, Isa, Yesus, dan juga ajaran Nabi Muhammad SAW. Kalian menjadikan bapak kalian, yang Yesus katakan dalam Yohanes 8 nomor 44, iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu mau melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Nah sekarang, atas kehendak siapa kalian menyembah Yesus? Menjadi Kristen, ibadah minggu, makan babi, tidak bersunat. Atas kehendak siapa? Waktu dan tempat saya persilahkan. Paulus. Pingsan, ambulan. Ya, Bang Frans. Halo, Bang Suma. Iya, Ya, silakan. Mohon maaf ya. Ini mungkin Bang Suma kayaknya belum menguasai secara keseluruhan ya. Mungkin debat-debat saya sering nonton juga debat-debat dengan pendeta dan teman-teman yang lain Kristen. Dan itu tolong disimak dengan baik-baik. Bang Suma kadang ambil terpotong-potong dan tidak menyimak dengan baik. Dan itu yang menjadi kendala mungkin dari Bang Suma ya. Ya, kasihan. Saya jadi bukan apa ya, melihat bahwa kasihan sekali pemahaman yang Jelaskan aja bos, di mana yang terpotong, gak usah ke situ. Langsung aja dibantah. Dibantah aja, dibantah. Kalau salah dibantah gitu loh. Jangan kayak gitu, langsung aja. Ya. Maksudnya ya begini ya. Bang Suma seolah-olah mengetahui secara pasti ya, bukan mungkin tapi pasti apa yang diimani oleh seorang Kristen ya. Hidup kekal itu mereka mengenal Engkau satu-satunya. Engkau yang satu-satunya menurut Yesus itu siapa? Macet. Macet. Bulan. Macet. Apa perlu diperiksa? Apa perlu diperiksa jantungnya Gurunda? Denyut. Ayo Bang. Yesus mengatakan tiket untuk mendapatkan surga, mengenal satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal dirinya sebagai Rasulullah. Itu tiket masuk surga menurut Yesus.
Kenapa Anda kemudian memperbodoh diri untuk tidak mengakui itu? Justru Anda menganggap Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri. Sedangkan Paulus sendiri mengecam. Mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat, tetapi mereka telah menjadi bodoh. Kenapa kalian disebut bodoh oleh Paulus? Karena kalian menggantikan kemuliaan Allah yang kekal dengan gambaran yang mirip dengan manusia. Paulus yang menampar Anda sendiri. Akibat daripada makar wa makaru wa makarallah. Allah membalas. Apa pembuktian secara ilmiah? Kalau Anda ingin membedah Bible, silakan Anda baca Kisah Para Rasul 21 nomor 15 sampai nomor 26. Apa itu Bang Suma? Paulus bertobat dari mengajarkan agama Kristen. Subhanallah. Paulus bertaubat dari mengajarkan agama Kristen. Dalilnya mana? Kisah Para Rasul 21 nomor 15 sampai nomor 26. Silakan Anda baca, dalami baik-baik. Benarkah Paulus itu bertaubat dari mengajarkan ajaran Kristen? Silakan Bang, tanggapin Bang. Jangan curhat ya. Ampun. Islam datang, Bung, menyelamatkan kita. Bang Suma. Iya, Paman. Ya, Bang Suma yakin masuk surga? Yakin. Karena janji Allah itu pasti. Janji Allah tidak abu-abu. Ya, jangankan malah. Gimana? Sama, Kristen pun seperti itu. Mana jaminan masuk surga dalam Kristen? Tunjukkan ke saya. Saya lebih dulu membacakan dalil kepada saudara, habis itu Anda membacakan dalil kepada saya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah. Tuh, jaminan. Barang siapa yang berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian meneguhkan pendiriannya, maka malaikat akan menyampaikan kebenaran akan janji Allah dengan berkata, bergembiralah kamu karena engkau memperoleh surga yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Innal ladina qalu rabbunallah. Siapa yang berkata Tuhannya adalah Allah, maka abshiru bil jannah. Sampaikanlah kabar gembira tentang surga yang dijanjikan Allah kepadanya. Subhanallah. Tolong Anda tunjukkan jaminan surga bagi yang berkata Yesus itu adalah pencipta langit dan bumi, Tuhan. Ya. Tuhan Yesus pernah berkata, ya, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Ya. Barang siapa yang mengikuti aku, dia akan memperoleh hidup. Nah, sekarang jadi itu dasar. Ya, bagus. Sekarang siapa yang Anda ikuti kemudian ke gereja? Maksudnya Bang? Kan Yesus jalan. Yesus jalannya itu menuju ke sinagoge. Baitullah. Bait Allah. Bait El. Siapa yang Anda ikuti jalannya ke gereja? Jalannya Yesus itu menuju ke bait suci. Tempat berkumpulnya orang yang tidak makan babi, orang yang bersunat, orang yang sujud di dalam beribadah. Siapa yang Anda ikuti jalannya menuju ke gereja? Tempat berkumpulnya pemakan babi, pemakan anjing, pemakan monyet, orang yang tidak bersunat, tidak pernah mandi junub. Siapa yang Anda ikuti jalan itu?
Sedangkan Al-Quran mengatakan kullau kana ma'ahu alihatun kama yakuluna izalla. Saya lupa dalilnya. Masya Allah, astagfirullahaladzim. Di situ dikatakan Allah memerintahkan kepada baginda Rasul Muhammad SAW. Kul, katakan kepada mereka wahai nabiku, Nabi Muhammad, jika ada Tuhan-Tuhan lain di sampingku, sebagaimana yang mereka katakan bahwa Tuhan ada 3 pribadi, niscaya Tuhan-Tuhan yang mereka katakan selain daripadaku akan mencari jalan kepadaku. Itu yang diterangkan dalam Al-Quran. Kullau kana ma'ahu alihatun kama yakuluna izalla batagau ila zil arshil sabila. Subhanallah. Mohon ditegur kalau saya salah menyebutkan ayat. Ila zil arshil sabila. Tuhan-Tuhan yang mereka sembah selain daripada aku akan mencari jalan kepada Tuhan yang memiliki arsh. Makanya Yesus mengatakan apa? Akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Tidak ada yang sampai kepada Allah tanpa melalui aku. Berarti Yesus hanya jalan menuju kepada sang pemilik tahta arsh. Ayo, ini Al-Quran. Maka Al-Quran datang sebagai solusi jalan terakhir. Daripada Anda diusir, daripada Anda masuk ke neraka, Allah kemudian mengutus baginda Rasulullah Muhammad SAW untuk menjelaskan jalan yang benar itu seperti apa. Makanya tadi yang saya katakan, innalladzina qalu rabbuna Allah wa abshiru bil jannah. Barang siapa yang berkata bahwa Allah adalah Tuhanku, maka gembirakanlah mereka, karena mereka memperoleh surga yang telah dijanjikan Allah kepadanya. Yesus hanya jalan. Jalan menuju kepada siapa? Jalan menuju kepada Allah. Sedangkan Tuhanku mengatakan bahwa jika ada Tuhan-Tuhanan di sampingnya, sebagaimana yang mereka katakan, niscaya Tuhan-Tuhan itu mencari jalan kepada Tuhan yang mempunyai arsy. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Berarti Tuhan-Tuhan selain daripada Allah yang mereka sembah akan mencari jalan menuju kepada Allah. Ini yang terjadi. Makanya saya katakan, Bung, ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan wa makaru wa makarallah, apakah benar dalil ini? Apakah betul orang-orang kafir membuat makar terkait terhadap nabi yang datang di tengah-tengah mereka yang lahir tanpa ayah? Apakah betul? Rupa-rupanya betul. Mereka membuat tipu daya. Yang tadinya diutus sebagai nabi yang suci, Inni Abdullah ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyan, diutus kepada Bani Israel, mengaku di hadapan Tuhannya sebagai hamba, orang yang diberi ketetapan kemudian Alkitab dan diberikan kemuliaan berupa nabi. Dibuatkan makar bahwa dialah yang mati untuk nebus dosa-dosa manusia. Makar kita urai. Kita ajak teman-teman Kristen kemudian duduk bersama. Dosa apa yang Yesus kemudian lakukan sehingga dia mati terkutuk, dan yang mengutuknya adalah Elohim? Tak ada satupun Kristen di atas muka bumi ini yang mampu menunjukkan data bukti akurat itu. Inilah yang dikatakan Al-Quran. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Kenapa mereka kemudian memperbodoh diri sebagaimana ucapan Paulus? Karena mereka kemudian membuat tipu daya muslihat. Mereka membuat tipu daya kepada Allah.
Mereka membuat tipu daya kepada orang-orang beriman. Mereka menggantikan kemuliaan Allah dengan manusia yang mereka anggap sebagai Tuhan. Dalilnya mana? Roma 1:22-25. Kubacakan. Mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat, tetapi mereka telah menjadi jahil, bodoh. Kenapa menjadi bodoh? Karena mereka menggantikan kemuliaan Allah pencipta langit dan bumi yang maha kekal dengan gambaran yang mirip dengan manusia fana, burung-burung, binatang-binatang yang berkaki 4, atau binatang-binatang yang menjalar. Anda melihat simbol-simbol di kitab Wahyu? Semua menyimbolkan binatang-binatang. Anda lihat Wahyu 5 nomor 6? Di situ simbol binatang bertanduk 7 bermata 7. Dan itu dikatakan sebagai sembahannya orang Kristen. Mereka menggantikan kemuliaan Allah yang maha kekal, yang tidak fana, dengan gambaran yang mirip dengan manusia fana, Yesus, burung-burung, Roh Kudus, binatang-binatang yang berkaki 4, Wahyu 5 nomor 6, dan binatang-binatang yang menjalar. Karena itu, Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka akan kecemaran, sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka. Mana buktinya? Mereka menghalalkan segala apa yang diharamkan oleh Allah. Mereka menajiskan, mereka mencemarkan tubuh mereka dengan makanan-makanan yang diharamkan. Lalu mereka memakan dengan seenak perut mereka dengan mengatakan ini halal. Percuma Tuhan menciptakan ini kalau enggak dimakan. Sebab mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta dan memuja dan menyembah makhluk dengan melupakan penciptanya yang harus dipuji selama-lamanya. Amin. Siapakah yang disinggung oleh Paulus ini? Menggantikan kemuliaan Elohim dengan manusia. Tadinya Elohim adalah Khalik bukan makhluk, menggantikannya, digantikan yang bukan makhluk ini dengan makhluk. Silakan Anda baca, sebab mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta dan memuja dan menyembah makhluk dengan melupakan Allah yang harus dipuji selama-lamanya. 1 Timotius 2 nomor 5. Karena itu, karena Allah itu esa, karena esa pula dia yang menjadi perantara, yaitu Yesus, yaitu manusia, Yesus Kristus. Yesus disebut manusia, tapi digantikannya Allah yang bukan manusia dengan Yesus. 1 Korintus 19:48, Yesus disebut makhluk. Lagi-lagi mereka menggantikan kemuliaan Allah yang kekal dengan kemuliaan makhluk bernama Yesus. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Berbahagialah kalian yang masih bertemu dengan ajaran agama Islam. Silakan. Surah Ali Imran ayat 54, Paman Nurlela Santoso. Ya, Bang Prat, silakan Bang Prat. Bang Prat. Bang Prat, apakah butuh napas buatan? Halo, iya. Ya. Iya, semuanya yang dikatakan Bang Suma yang seperti saya tadi katakan ya. Ini memang pemahaman menurut Bang Suma, tapi menurut orang Kristen kan seperti apa yang diimaninya. Dan yang saya jadi bingung sekarang ini, kok kenapa pengikut Kristen semakin banyak ya? Bertolak belakang sekali. Saya jawab boleh? Oke. Saya jawab. Saya senang dengan pernyataan ini. Al-Quran mengatakan, ila yaumil waqtil maklum, sampai pada hari yang telah ditentukan waktunya, hari kiamat, maka iblis diberi penangguhan oleh Allah, dipanjangkan umurnya. Iblis bersumpah, fabi izzatika la ughwiyannahum ajma'in, demi kemuliaanmu wahai Tuhanku, pasti aku akan menyesatkan mereka semuanya.
illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang terpilih saja di antara mereka. Jadi iblis bersumpah di hadapan Allah, aku akan menyesatkan manusia seluruhnya. Subhanallah, syukran. Aku akan menyesatkan manusia seluruhnya, kecuali mereka yang ikhlas, kecuali yang paham. Ya. Realitasnya sekarang yang ini ya. Ya, banyak kan? Anda mengaku banyak. Oke. Anda baca kemudian di dalam Bible kalau Anda nggak percaya Quran. Kalau Bang Juma bicara yang belum Bang Juma rasakan, ya percuma saja. Yang alami sekarang ini apa yang terjadi dengan orang Kristen berkembang pesat ya. Oke. Dan itu adalah saya kan sudah membacakan. Saya kan sudah membacakan kepada Anda. Saya pikir bahwa kalau Bang Juma sudah melihat realitas yang ada, bukan hal-hal yang mimpi atau impian atau yang di dalam digambarkan seperti, tapi yang sekarang yang terjadi. Oke. Di dunia nyata ya. Yang kita alami. Atur napas Bang, atur napas. Atur napas, pasang kuping. Kata Yesus, pelan-pelan ya, pelan-pelan. Matius 24 nomor 5, pelan-pelan. Masukkan ke dalam hati Anda, kepala Anda, pelan-pelan. Saya bacakan dalilnya. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias. Dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Pertanyaan saya, siapa yang memakai nama Yesus pergi ke seluruh dunia dan mengatakan Yesus itu adalah Kristus? Merekalah yang akan menyesatkan banyak orang. Itu siapa Bang? Jawab saya, singkat. Yang mengakui kemudian Yesus itu Kristus, lalu kemudian memakai nama Yesus kemana-mana, mengajarkan orang kemudian tentang Yesus, dan mereka menyesatkan banyak orang. Sekarang Anda mengatakan banyak. Orang yang banyak itu yang mana? Kristen. Siapa yang datang ke seluruh dunia memakai nama Yesus? Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Tolong jujur, ini siapa pelakunya? Silakan. Ambulans siap. Ya, silakan Bang Pran. Kalau butuh napas buatan ada Bang Blender ini. Nanti dikasih napas buatan sama Bang Blender. Itu adalah saksi-saksi Kristus ya, para murid. Mereka yang mengalami sendiri waktu bersama dengan Kristus ya. Murid-murid Yesus itu sesuai dengan apa yang mereka alami waktu itu. Dan ini yang dimaksud ini siapa ini? Yang banyak orang ini yang menyesatkan orang pakai nama Yesus ini siapa? Banyak orang memakai nama Yesus dan berkata Yesus itu adalah Kristus, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Ini siapa? Islam atau Kristen ini? Mungkin salah satunya Bang Juma lah, nabi palsu ya. Banyak orang akan datang dengan memakai nama Yesus. Bang Juma sendiri yang mengatakan, mungkin Bang Juma sendiri yang nabi palsu. Ini siapa ini? Ini siapa yang datang banyak orang memakai nama Yesus? Saya nggak pernah pakai nama Yesus, maaf. Saya Muslim. Iya, Bang Juma sendiri yang mengatakannya tadi. Saya Muslim. Saya Muslim. Saya nggak pernah memakai nama Yesus. Saya Muslim. Yang pergi ke seluruh dunia memakai nama Yesus itu agamanya Kristen. Dan yang menjadikan orang menjadi banyak Kristen itu Kristen. Saya menjadikan orang menjadi mu'alaf, bukan menjadi Kristen. Sedangkan yang dimaksud Matius 24 nomor 5 ini menjadikan orang menjadi Kristen. Itu siapa Bang? Itu siapa? Terbuktilah apa yang dikatakan oleh Yesus bahwa yukhadi'una Allaha walladzina amanu. Salah satunya adalah Bang Juma sendiri ya. Nah, ini orang sakit, orang ada penyakit dalam hatinya. Silakan Anda turun. Aduh, kasihan. Silakan turun. Kasihan. Anda renungkan apa yang saya sampaikan pada saudara. Silakan. Fi qulubihim marad.
fazadahumullahu marad. Anda, di dalam hati Anda ada penyakit. Anda mengatakan kebanggaan Anda, Kristen banyak, tak kasih dalil. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku. Saya datang tidak pernah menggunakan nama Yesus. Oke? Saya tidak pernah kemana-mana menjual nama Yesus. Dan saya tidak pernah menyesatkan orang. Apa yang saya sampaikan, apa yang saya beritakan, semuanya berdata. Saya katakan menurut Yesus, hidup kekal itu mengenal Tuhan yang mengutusnya sebagai satu-satunya Tuhan. Dan mengenal Yesus sebagai utusan Tuhan. Tak ada yang kubengkokkan. Aku menyatakan sesuai dengan data. Anda bangga dengan mengatakan banyak Kristen. Kebetulan Yesus mengatakan penyesat itu memakai nama dan mengajarkan Yesus itu adalah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Itu siapa? Ya Anda lah, agama Anda. Ya, ini ada SAS. SAS, selamat malam. SAS. Ternyata dia nggak punya mic. Gak mau jujur dia itu, Gurunda. Kalau mau jujur dia pasti mau alap itu. Padahal udah jelas itu. Yang menyebut nama Yesus itu dari Kalesteng. Gayanya sok paten kali tadi itu si Frans. Macam betul aja. Kerupuk juga rupanya. Aduh. Kerupuk singkong dia. Kerupuk singkong. Ku bilang ini loh Bang. Musuh mereka yang paling berat itu adalah Bible. Dia busung dada. Tapi faktanya di dunia Kristen banyak. Kasih dalil, dia putar lidahnya. Dia putar lidahnya. Inilah nabi palsu Bang Suma. Apa nyambungnya? Ini kenapa ini? Ini kenapa ini? Teguncang semua, teguncang. Takutnya tadi si Pran itu butuh napas buatan. Ya Bang Blender lah, kasih lah, kasihan dia. Iya, dia kalau mau dia tadi. Bau babi itu congornya. Iya, bercongkes lagi. Tapi udah kipasin dari atas kepala dia loh tadi. Kok masih panas juga dia tadi? Iya. Ya, naikin lagi teman-teman Kristen, moderator. Awas, hati-hati loh, moderator saya ini galak-galak loh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Saya Muslim. Mau nanya Bang, semuanya buat Bang Zuma, semua yang di sini lah. Mau nanya ini, kalau di Bengkulu AFI udah ada ya? Udah Bang. Udah, di Bengkulu ya? Bisa minta ini ya, biar tahu gitu kan, karena saya tinggal di Bengkulu. Abang buka Play Store, abang download di Play Store Apologet Islam Indonesia. Lalu abang daftar di situ ya Bang ya, masukin biodata abang di situ. Nanti insya Allah sama Bang Jibril 1 hari lah, paling lambat 1 hari nanti akan ditanggapi di situ ya Bang. Oh gitu ya. Oke. Makasih semuanya. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagi teman-teman yang di bawah juga yang 4K nih, yang mau daftar di API, silahkan download di Play Store Apologet Islam Indonesia ya. Jangan disingkat, Apologet Islam Indonesia. Kalian daftar di situ.